Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4A. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita ucapkan Bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tema 4, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Ada 3 pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, IPA dengan materi pemanfaatan sumber daya alam secara hemat. Kedua, bahasa Indonesia dengan materi pesan moral dalam teks cerita dan menyampaikan pendapat terhadap isi teks cerita. Pelajaran ketiga yaitu PPKN dengan materi sikap tokoh yang mencerminkan pengamalan sila kedua Pancasila. Kita mulai dengan pembelajaran pertama yaitu IPA. Manusia memerlukan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun terkadang peran manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam kurang memerhatikan keseimbangan serta ketersediaannya di alam. Apabila hal tersebut dilakukan secara terus-menerus, semakin lama sumber daya alam akan habis dan anak cucu kita tidak dapat menikmatinya. Oleh karena itu, dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam harus dilakukan dengan bijak dan dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh merusak lingkungan, serta harus memerhatikan kelangsungan sumber daya alam tersebut. Berikut adalah cara penggunaan sumber daya alam yang dapat dipertanggungjawabkan. 1 adalah selektif, yaitu memilih, menggunakan, dan mengusahakan sumber daya alam dengan sungguh-sungguh. Kedua, dengan menjaga kelestariannya, yaitu untuk menggali dan mengolah sumber daya alam perlu menggunakan teknologi maju. Cara yang ketiga yaitu dengan menghemat, yaitu kita harus menghindari pemborosan dalam mengolah sumber daya alam. Yang keempat, memperbaharui, yaitu dengan upaya reboisasi, penanaman ladang secara bergilir, pengolahan tanah pertanian. Anak-anak, kita lanjutkan dengan pelajaran kedua yaitu bahasa Indonesia. Setiap cerita mengandung pesan moral yang disampaikan oleh penulis. Untuk mengetahui pesan moral di sebuah cerita, kita perlu membaca dengan cermat serta berulang-ulang. Dengan membaca cermat dan berulang-ulang, kita menjadi tahu jalan cerita dan karakter tokoh-tokoh di dalamnya. Kemudian, kita cari kalimat atau peristiwa dalam teks cerita yang mengandung nasihat. Ciri-ciri dari pesan moral sebuah cerita adalah 1. Pesan moral selalu baik. 2. Pesan moral dapat dilihat pada akhir cerita. 3. Pesan moral dapat dilihat dari sifat tokoh utamanya. Sebelum memberikan pendapat dalam cerita, kita perlu memahami tema, tokoh, serta amanat dalam cerita terlebih dahulu. Pendapat dapat disampaikan dalam bentuk lisan maupun tertulis. Secara lisan, pendapat harus disampaikan dengan sopan, menggunakan bahasa yang baik, tidak mengandung kata umpatan, serta tidak menyinggung orang lain. Apabila disampaikan secara tertulis, pendapat perlu dituliskan dengan bahasa yang jelas dan sesuai tema dalam cerita. Pelajaran terakhir hari ini yaitu PPKN. Banyak kita jumpai tokoh-tokoh masyarakat di lingkungan sekitar. Kita dapat mempelajari pengamalan Pancasila, terutama sila kedua, dari tokoh-tokoh tersebut.
Misalnya, sikap rendah hati, tanggung jawab, suka menolong, dan saling menghargai. Tokoh yang baik selalu menerapkan perilaku sesuai sila kedua Pancasila dalam kehidupannya. Kita dapat belajar menerapkan perilaku tokoh tersebut dimanapun kita berada. Berikut ini adalah contoh sikap menerapkan perilaku sesuai sila kedua Pancasila di lingkungan keluarga. A. Mencintai, menghormati, dan menaati nasihat orang tua. B. Menjunjung tinggi nilai-nilai luhur keluarga dengan penuh ketulusan. C. Menjaga nama baik keluarga di masyarakat. D. Setiap anggota keluarga melaksanakan hak dan kewajiban. E. Tidak saling mencampuri hak orang lain. F. Saling membantu dan merasakan dalam kesusahan maupun kegembiraan. Yang kedua adalah di lingkungan sekolah. A. Menjunjung tinggi kesopanan dan pergaulan antar teman di sekolah. B. Melaksanakan program sekolah berkaitan dengan usaha kemanusiaan. C. Menegur teman yang melakukan kesalahan. D. Membantu teman yang sedang mengalami musibah. E. Tidak merendahkan dan menyakiti perasaan teman. F. Mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang ketiga yaitu di lingkungan masyarakat. A. Membantu korban bencana alam. B. Memberi sedekah kepada fakir miskin. C. Tidak menyakiti dan memfitnah orang lain. D. Meminta izin bila meminjam barang orang lain. E. Berlaku sopan kepada orang lain. F. Menjaga nama baik masyarakat, bangsa, dan negara. Baiklah anak-anak kelas 4A, untuk materi hari ini sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan dengan tugas tema. Tugas tema yang pertama yaitu IPA. Bacalah teks berikut ini. Setelah kalian membaca teks tersebut, kalian jawab ya 2 soal berikut ini. Tugas kedua bahasa Indonesia, kalian membaca sebuah cerita dongeng. Ini masih lanjutan ceritanya. Nah, ini juga masih lanjutan ya ceritanya. Ini juga masih cerita tentang burung gagak. Dan ini bagian akhir dari cerita burung elang dan burung gagak. Setelah kalian membaca cerita tersebut, kalian tuliskan pesan moral yang dapat kalian temukan di dalam cerita dan kesimpulan apa yang kalian ambil dari cerita tersebut. Tugas terakhir hari ini adalah PPKN. Menjawab 2 soal yang Ibu berikan ya. Kalian tulis semua pertanyaan yang Ibu berikan di buku tulis tema dengan tulisannya rapi. Apabila mengalami kesulitan, mintalah bantuan kepada orang tua kalian. Anak-anak kelas 4A yang Ibu sayangi, selesai sudah untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih telah menyimak video yang Ibu berikan. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.